Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Suci Fitriani, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas diskusi di sesi 8 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Adapun topik yang akan dibahas kali ini adalah tentang pendidikan dasar negara ASEAN dan Asia Pasifik yang merupakan studi reflektif untuk penguatan pendidikan dasar di SDN Mampang 3, Kota Depok. Untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada diskusi 8 terkait topik sistem jenjang pendidikan, struktur persekolahan, dan kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik, apakah memiliki persamaan terhadap negara Indonesia, khususnya yang diimplementasikan di tempat saya bertugas, yaitu di SDN Mampang 3. Untuk menjawab pertanyaan tersebut secara umum, sistem pendidikan dasar di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik menunjukkan sejumlah persamaan dengan praktik pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di tempat saya bertugas, yaitu di SDN Mampang 3. Meskipun pada dasarnya masing-masing negara memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda, namun beberapa pola umum terlihat jelas pada aspek sistem, jenjang, struktur persekolahan, serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar itu sendiri. Adapun persamaan dalam sistem dan jenjang pendidikan antara negara Indonesia dan negara ASEAN dan Asia Pasifik adalah di mana negara-negara ini mewajibkan siswanya belajar rentang waktu 6-9 tahun. Indonesia sendiri menerapkan wajib belajar ini selama 9 tahun, sama seperti negara Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Karakter umumnya, struktur jenjang di sekolah dasar itu berlangsung selama 6 tahun. Dan banyak juga di negara ASEAN yang menekankan kompetensi based education, di mana kompetensi ini mirip dengan pendekatan kurikulum merdeka yang diimplementasikan di SDN Mampang 3 Kota Depok pada saat ini juga. Selain itu, di SDN Mampang 3, struktur pendidikan dasar 6 tahunnya dengan fokus literasi, numerasi, pembentukan karakter, serta kesiapan menuju pendidikan menengah adalah hal yang sejalan dengan kerangka dasar pendidikan di negara-negara tersebut. Sedangkan persamaan dalam struktur persekolahannya, di mana dalam kawasan ini struktur persekolahan cenderung berbasis pembelajaran di kelas yang berjenjang. Kemudian penguatan kompetensi literasi, numerasi dan sains, pendidikan karakter dan etika, serta integrasi teknologi digital. Implementasi pembelajaran tematik yang integratif, asesmen formatif, dan berdiferensiasi di SDN Mampang 3 ini juga menjadi salah satu tren pendidikan dasar di negara Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan. Contohnya, penggunaan perangkat digital, presentasi visual, serta kegiatan proyek kecil yang mirip dengan blended learning dan active learning yang juga berkembang di negara Asia Pasifik. Jika dilihat dari aspek kebijakan pengelolaan pendidikan, negara-negara tersebut memiliki persamaan, di antaranya sistem desentralisasi pendidikan, di mana pemberian kebijakan kewenangan lebih besar kepada sekolah itu sendiri. Kemudian school based management, di mana manajemen itu berbasis sekolah, lalu pelatihan berkelanjutan bagi guru, serta sistem evaluasi yang berbasis mutu. Di sini
SDN Mampang 3 leluasa untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya mereka sendiri, mengatur pembelajaran yang berdiferensiasi, serta mengelola program penguatan karakter. Pola ini mirip dengan pendekatan MBS di negara Filipina, School Autonomy yang ada di Singapura, maupun School Cluster yang ada di Thailand. Program peningkatan kompetensi guru di Indonesia itu sendiri seperti yang dilakukan Indonesia pada saat yang lalu, program guru penggerak, pelatihan numerasi dan literasi, dan workshop kurikulum yang berjalan setiap tahunnya, yang hal ini sejalan dengan tren Continuous Professional Development atau CVD di kawasan Asia Pasifik. Di dalam diskusi 8 terdapat suatu artikel yang berjudul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN. Di dalam artikel tersebut terdapat poin-poin penting di antaranya. Yang pertama, abad 21 di era ini ditandai dengan perubahan yang cepat pada bidang teknologi, informasi, dan nilai sosial. Lalu, MEA membuka persaingan global, menuntut pendidikan dasar melahirkan SDM yang berdaya saing. Tantangan pendidikan dasar di era ini adalah pembelajaran masih hafalan dan normatif, kemudian kurikulum yang masih minimalis, lalu sarana dan prasarana kurang memadai, serta manajemen sekolah yang masih tradisional. Nah, dari tantangan tersebut, maka diperlukan reposisi visi misi pendidikan untuk membentuk manusia seutuhnya. UNESCO Learning to Know, Do Be, Live Together. Kurikulum abad 21 harus berbasis kompetensi dan responsif terhadap masyarakat informasi. Pembelajaran modern menekankan student active learning, kemudian kreativitas, kolaborasi, berpikir kritis, dan integrasi lintas disiplin. Lalu SDM sekolah atau guru dan pemimpin harus profesional, visioner, dan adaptif. Terakhir, informasi yang diperoleh dari artikel ini adalah manajemen sekolah menuju pos birokrasi dengan kegiatan kolaboratif, lebih fleksibel, dan melibatkan orang tua serta masyarakat. Selain itu, pada diskusi 8 ini juga disediakan video pengayaan yang berjudul Introduction to Asian Education. Nah, di mana kaitan video ini dengan modul 6 studi komparatif pendidikan dasar. Adapun kaitannya diantaranya video ini menegaskan tantangan global dan integrasi ASEAN, MEA, mobilitas tenaga kerja, dan persaingan kualitas SDM. Lalu berikutnya adalah modul 6 ini membahas persamaan struktur pendidikan dasar ASEAN, SD kurang lebih 6 tahun dengan wajib belajar dan fokus terhadap literasi dan numerasi. Keduanya, video dan modul 6 ini menyoroti pentingnya peningkatan mutu guru, kurikulum, dan manajemen sekolah agar mampu bersaing di kawasan. Lalu, di dalam video juga ditekankan adaptasi pendidikan terhadap teknologi dan perubahan sosial, di mana hal ini sejalan dengan modul 6 yang membahas tentang modernisasi pendidikan. Lalu modul 6 juga menunjukkan perbandingan antara negara. Video memperkuat bahwa Indonesia harus mengikuti standar kompetensi yang regional. Kesimpulannya adalah dari video ini dan modul 6 didapatkan bahwa pendidikan dasar di Indonesia itu perlu bergerak menuju kompetensi, kualitas, dan kesiapan global sesuai arah pendidikan negara ASEAN lainnya. Demikianlah sedikit respon saya terhadap jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada diskusi 8. Semoga sedikit dapat membuka wawasan. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya.